Bapak, Ibu, Saudara, dalam setahun kita memiliki 4 hari raya besar. Maga Puja, Waisak, Asada, Katina. Sangat luar biasa. Kenapa? Tanpa Bapak Ibu sadari, sepertinya para Bante Tera itu artinya para Bante senior, tapi dalam artian ini bukan Biku Tera 10 tahun di Indonesia, bukan ya. Tapi arti kata Tera itu senior. Jadi para Bante 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu gitu. Ya. Di dalam bahasa Thai mereka memanggilnya Pra-Tera. Ya, para Bante senior begitu. Bapak Ibu Saudara, para Bante-Bante senior di zaman lampau seakan-akan sudah pas 3 bulan sekali Bapak Ibu hadir di wihara. Betul ya? Lebih kurang pas ya. Ini Februari, Maga Puja. Waisak, Mei awal. Betul ya? Mei awal. Asada, bulan Juli akhir. Pas ya? Kalau mau dimajuin lagi Agustus, para Bante sudah bertapa. Sudah masuk masa wasa. Jadi dimajuin sedikit. Bapak Ibu dapat asada. Katina Bapak Ibu bulan 10 akhir, kadang 11 awal. Ya. 11 ke Februari berapa bulan? 12, 1, 2. 3 bulan. Pas. 3 bulan sekali Bapak Ibu mendapatkan hari raya besar. Apa baiknya Bante? Baiknya adalah semales-malesnya umat datang dah 3 bulan sekali. Betul ya? Ini sudah semales-malesnya 3 bulan sekali. Kalau diajak, ayo puja bakti minggu. Aduh saya capek ya, semalam lembur. Besok kerjaan banyak gitu. Ya temannya, ya sudahlah. Minggu depan ajak lagi, nggak mau lagi. Minggu depan ajak lagi, nggak mau lagi. Sudah 9 kali ngajak, belum mau ya. Akhirnya datanglah Asada. Ayo ke wihara. Asada ini Asada. Asada ya? Iya. Ya dia paksain. Ya. Jangan-jangan ada yang 3 bulan datang sekali ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rayakan pada hari Maga Puja ini? Ada 4 keajaiban Bapak Ibu. Anumodana Pak ya. Bapak Ibu, kalau biasanya penceramah yang lain tidak minum di sini, jangan laporin kepala wihara ya. Jangan laporin. Bapak Ibu Saudara, ada 4 peristiwa besar yang terjadi di Maga Puja. Maga itu nama bulan. Ya, kalau di kita ada Februari, Maret ya. Ini adalah pemanggilan bulan di zaman India kuno. 4 hal itu Bapak Ibu. 1, hadir 1250 biku di tempat yang sama mengunjungi Sang Buddha. Yang kedua, seluruhnya adalah arahat dan seluruhnya adalah murid langsung Sang Buddha yang disebut ehi biku. Ehi itu artinya datang. Ya, makanya ada kata ehi pasiko. Pasi itu melihat. Ya, jadi datang, ehi pasiko. Lihat. Ya, ya untuk membuktikan sesuatu itu benar apa enggak, ehi pasiko. Datang dan lihat. Bapak Ibu Saudara, ini ehi biku. Biku yang dipanggil Sang Buddha. Kalau Sang Buddha menabiskan biku, beliau hanya mengatakan datanglah biku, datanglah. Ya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang ketiga adalah semuanya ini tidak diundang Bapak Ibu. Mereka datang sendiri. Di zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada email ya. Dan yang keempat, Sang Buddha mengajarkan Owada Patimokkha.
Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tadi saya mulai ceramahnya jam 10 lewat 10 menit. Mungkin ceramahnya 45 menit, ya, setengah jam lagi. Tapi kalau Bapak Ibu semangat sekali, biasanya saya nambah sendiri. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu lemah, letih, lesu, lapar, lunglai, ya pas-pasan, ya. Mari kita lihat nanti Bapak Ibu seberapa semangat. Bapak Ibu Saudara, baik. Sebelum saya masuk ke Owada Patimoka, awalnya saya sudah mau skip cerita ini. Ini cerita paling favorit saya. Awalnya tadi saya sudah mau skip, saya mau ganti cerita lain. Karena saya khawatir yang kemarin ikut Maga Puja di Wihara di Pluit, yang hadir 50% begitu. Wah, bosen nanti. Karena sudah dengar yang sama. Ternyata berapa orang? 4. Gak apa-apa. 4, anggap aja mereka lupa ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini cerita favorit saya. Satu ketika, Sang Buddha mendatangi seorang pertapa. Sangat terkenal. Namanya adalah Uruwela Kasapa. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir, oh Bante Kasapa. Belum tentu. Karena nama Kasapa itu sangat favorit di zaman Sang Buddha. Ya, ada Maha Kasapa, Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Bante Kasapa yang paling terkenal adalah Bante Mahakasapa yang menjadi guru besar di aliran Zen Buddhism. Ya, di aliran Zen Buddhism itu Bante Mahakasapa itu guru besar. Kalau kita di Theravada masih lebih mentereng Bante Sariputta, tangan kanan Sang Buddha. Betul ya? Kemudian Bante Moggallana, tangan kiri Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita ceritakan hari ini bukan Bante Mahakasapa, tapi Pertapa Uruwela Kasapa. Uruwela itu nama tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah pertapa 3 saudara. Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. 3 kakak beradik ini, kakak beradik itu kalau di Jawa, saya juga baru tahu kalau di Kepulauan Riau namanya adik beradik. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dengar adik beradik itu orang Kepulauan Riau. 3 kakak beradik ini Bapak Ibu punya murid yang banyak. Uruwela Kasapa, guru kakak paling besar, punya murid 500. Lalu kakak kedua punya murid 300. Kakak ketiga punya murid 200. Totalnya 1000. 1000 itu banyak loh Bapak Ibu. Ya. Kenapa demikian? Bante Panyawaro, Bante Sukemo punya murid berapa? 100. STI itu bikunya hanya lebih kurang 100. Itu sudah mengajar seluruh Indonesia. Murid dengan umat 2 hal yang berbeda. Betul ya? Ya, Bante Panyawaro, Bante Sukemo punya murid 100. Bante Uruwela Kasapa dan adik-adiknya punya murid 1000. Kalau upasaka-upasika mereka mungkin bisa puluhan ribu Bapak Ibu. Bahkan ratusan ribu. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha datang ke tempat mereka. Ketiga orang ini dikenal dengan Pertapa Rambut Kusut. Nama lainnya adalah Pertapa Jatilah. Nama lainnya adalah Pertapa Api. Mereka memuja api, apinya tidak boleh padam seumur hidup. Jadi dijagain Bapak Ibu. Mereka bermeditasi juga dengan teknik api. Bapak Ibu Saudara, 5 menit berlalu ya. Saya cepetin pace-nya ya supaya dapat waktunya pas. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha datang ke sana. Langsung menuju kepala grup, kepala pimpinan, kepala sasana, yaitu Pertapa Uruwela Kasapa. Beliau bertanya, "Pertapa yang baik,
Jikalau tidak menyusahkan, bolehkah saya tinggal di sini? Lalu dia juga mengenal Samana Gotama, nama yang sudah terkenal. Dia langsung mengatakan, silahkan, silahkan Samana Gotama, silahkan tinggal di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, di antara begitu banyak tempat, Sang Buddha itu kekeh minta tinggalnya di tempat perapian. Namun Bapak Ibu, di tempat perapian itu ada seekor naga yang tinggal di sana. Jadi dia langsung, Pertapa Urwela ini langsung bilang ke Samana Gotama. Kenapa saya menyebutnya Samana Gotama? Karena yang menyebut Sang Buddha itu adalah kita. Kalau kita menyebut Sang Buddha, kita menganggap beliau adalah guru kita. Beliau tidak menganggap Sang Buddha guru dia. Jadi dia memanggilnya Samana Gotama. Samana artinya pertapa. Samana Gotama, janganlah tinggal di sana. Di sana ada naga yang bengis, kejam dan berbisa. Jangan, jangan tinggal di sana. Tapi Bapak Ibu, Sang Buddha meminta sekali lagi. Pertapa Urwela, bolehkah saya tinggal di perapian? Untuk kedua kalinya dia melarang Sang Buddha. Bahkan untuk ketiga kalinya Sang Buddha masih meminta. Karena sudah tatiyampi Bapak Ibu, tradisi India kuno, kalau sudah tatiyampi biasanya orang tidak mencegah. Ya sudah, silahkan. Silahkan Guru Gotama, silahkan. Bapak Ibu Saudara, lalu Sang Buddha tinggal di tungku perapian itu. Ruangan yang ada tungku perapiannya. Semalaman Bapak Ibu, Pertapa Urwela itu nungguin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu malapetaka akan terjadi. Malamnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari luar, ruangannya itu api semua. Api semua. Karena naga itu dengan penuh kekejaman, dia langsung menyemburkan api ke Samana Gotama. Jadi kita lihat dari luar, api semua Bapak Ibu. Lalu Pertapa Urwela berpikir, sungguh kasihan Pertapa ini. Sungguh kasihan. Besoknya Bapak Ibu, Sang Buddha muncul Bapak Ibu. Masih seger Bapak Ibu. Padahal jika melihat dengan mata dewa, ruangan itu kemarin terang semua penuh dengan api. Barangkali api gaib. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan, Pertapa Urwela, naga ini tidak mengganggu saya. Tidak terjadi apa-apa. Lanjut Bapak Ibu. Malamnya Bapak Ibu, Urwela Kasapa ini melihat tempat tinggal Sang Buddha sangat terang. Ibarat kata segunung itu terang semua Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu. Besoknya dia tanya Sang Buddha. Sang Buddha, Samana Gotama, kenapa saya melihat begitu terang tempat Anda tinggal? Kalau kemarin cahayanya cuma di luar, ini cahayanya outdoor, nyala semua. Ya. Ternyata Sang Buddha didatangi 4 raja dewa. Satu Maharajika. Bapak Ibu Saudara, para dewa itu biasanya datang mendengar dhamma Sang Buddha jam 2 pagi. Ya. Jadi Sang Buddha mengajar dharma kepada para dewa jam 2 pagi. Kalau kepada para manusia, pagi, siang, atau sore. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meniru dewa, buat saja dhamma desana jam 2 pagi. Ya. Mungkin yang datang cuma 4 orang Bapak Ibu. Ya. Cuma panitia tok. Ya. Bapak Ibu Saudara, besoknya lagi lebih terang. Besoknya lagi lebih terang. Kenapa demikian? Dari hari ke hari, para dewa yang datang semakin tinggi. Alam surga itu ada 26 tingkat Bapak Ibu. 6 tingkat yang masih memiliki suami dan istri. Jadi tingkat pertama Catu Maharajika, Tawatingsa, tempatnya Sakaraja Dewa tingkat ketiga.
Tingkat keempat apa Bapak Ibu? Tingkat keempat itu alamnya Giamloong. Oh iya benar, Raja Yama. Bante, bukannya Raja Yama Giamloong itu tinggal di neraka. Mana mau dewa tinggal di neraka? Beliau itu volunteer Bapak Ibu. Betul ya? Volunteer. Turun ke alam neraka, menasehati orang-orang yang jahat. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu para pejabat ya, seperti dulu presiden kita turun ke desa-desa, turun ke kolong jembatan barangkali. Yang nggak tinggal di sana, pengecekan aja Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu ketemu teman Bapak Ibu yang pengusaha. Tiba-tiba ketemu di tempat yang kurang layak. Ya dia hanya volunteer. Barangkali bagi beras, bagi minyak ya. Saya jadi teringat. Pagi tadi saya pindah patah Bapak Ibu. Unik juga pindah patah di sini. Saya baru jalan tidak jauh, dapat beras Jepang. Satu karung. Ya, Anomodana yang berdana beras Jepang. Saya mikir, wah ini bisa masak ini ya. Biku ndak boleh masak ya. Terus saya jalan lagi, dapat minyak goreng Bapak Ibu. Wah sudah hampir lengkap ini ya. Ya. Saya mikir ya, kalau sampai habis ini, ada yang kasih telur, lengkap ini sudah. Tiba-tiba Bapak Ibu ada loh yang berdana telur. Iya, sampai yang bantu saya adik-adik itu, dana telur. Dia sampai bilang begitu. Ternyata kita lihat lagi, bukan telur Bapak Ibu. Kue Bapak Ibu. Kue gorengan yang bulat-bulat itu. Ya tapi karena cepet, karena buru-buru, kita lihatnya, wah mirip sekali telur ya. Nggak ada telur Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau tadi ada telur ya, mungkin penutupannya bawang gitu ya. Wah ini sudah luar biasa. Ya. Kita lanjut dulu sampai alam surga ini habis. Ada detail pindah patah yang ingin saya ceritakan, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu kita lanjut dulu. Alam dewa tingkat keempat, Raja Yama. Alam kelima, alam keenam. 6 alam ini kita sebut dewa yang masih memiliki hawa nafsu. Masih ada suami, masih ada istri. Bapak Ibu Saudara, hari selanjutnya yang turun adalah Brahma. Brahma itu kita juga menyebutnya dewa, dewa Brahma. Bedanya apa? Brahma itu sudah tidak memiliki hasrat ragawi. Brahma itu tidak ada suami atau istri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terlahir sebagai Brahma, hanya melalui jalur meditasi. Kenapa? Karena berbuat baik sebanyak apapun, hawa nafsu tidak bisa lenyap. Setuju? Ya, nanti renungkan sendiri. Hawa nafsu itu hanya bisa dilenyapkan dengan meditasi. Jadi start alam ke-7 sampai 26 itu adalah alam Brahma. Bapak Ibu Saudara, ketika para Brahma turun ke dunia belajar Dharma dengan Sang Buddha, cahayanya sungguh sangat luar biasa. Dan setiap hari Pertapa Urwela melihat itu. Dan setiap kali dia melihat itu, muncullah satu kalimat dalam pikirannya. Sungguh luar biasa pertapa ini. Sungguh luar biasa. Tapi sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Jadi pertapa Urwela menganggap cuma dia yang arahat. Dan pertapa yang lain itu tidak mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, beberapa kejadian lagi. Kejadian selanjutnya adalah satu ketika banjir Bapak Ibu, tempat Sang Buddha tidak banjir. Kejadian selanjutnya Bapak Ibu, satu ketika dia diundang makan di Magadah. Lalu dia khawatir sekali Samana Gotama akan ikut. Kenapa dia khawatir? Karena di kawasan itu, biku ini atau pertapa ini dia adalah yang paling disegani. Urwela Kasapa ini sudah yang paling disegani. Dia khawatir kalau pertapa Gotama ikut, dia jadi orang nomor 2. Karena pertapa Gotama lebih terkenal. Dia khawatir sekali. Akhirnya besoknya pertapa Gotama enggak ikut Bapak Ibu. Dia pergi ke Magadah, pertama Gotama tidak ikut. Besoknya dia basa-basi Bapak Ibu. Pertapa Gotama, kenapa ya? Kok kemarin enggak ikut ke Magadah? Padahal dia pengen banget pertapa Gotama enggak ikut. Ya. Samana Gotama atau Sang Buddha, beliau menjawab Urwela,
Saya tahu pikiranmu Urwela, saya tahu pikiranmu. Ya. Jadi ternyata Sang Buddha mampu membaca pikirannya. Bapak Ibu Saudara, dan kejadian yang terakhir adalah satu ketika mereka pindah patah bersama. Sang Buddha mengizinkan mereka jalan dulu. Tapi pindah patahnya bukan cuma ngelilingi Uposatha seperti tadi ya, bukan. Jalan kaki jauh sampai ke desa. Dan Sang Buddha mengatakan, silakan duluan, silakan duluan. Dan sepanjang mereka jalan, mereka tidak menemukan Buddha Gautama itu jalan. Begitu tiba di sana, Sang Buddha sudah sampai duluan. Sambil memegang bunga surgawi. Dan bunga itu tidak ada dari tempat itu. Kagum sekali Pertapa Urwela. Dia mengetahui bahwa Pertapa ini sungguh sangat sakti. Muncul dalam pikirannya Bapak Ibu, tapi sayang. Dia bukan arahat seperti diriku. Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan cerita ini hanya 10 menit Bapak Ibu. Tapi kejadian ini sebenarnya adalah 3 bulan. Kita cerita 10 menit begini aja kita mikir, kenapa dia nggak mau sadar ya? Ada Pertapa sebegitu hebat di depannya, tapi dia masih menganggap dirinya lebih hebat. Ini hanya cerita 10 menit. Padahal dia mengalaminya 3 bulan. Demikianlah bagaimana ego dan sifat keras kepala itu mengunci pikiran seseorang. Setiap dari kita juga ada bagian-bagian itu. Betul ya? Kita kunci pikiran kita. Beberapa orang lebih open minded, beberapa orang sangat close minded. Kalau sudah A ya A, yang lainnya salah. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Sang Buddha langsung dengan to the point mengatakan, Urwela, kamu bukan arahat. Dan apa yang kamu praktekkan pun tidak membawa pada pencapaian arahat. Saudara-saudari, begitu terkejut Urwela Kasapa. Baru dia berpikir, ya mungkin Pertapa ini benar. Mungkin Pertapa ini benar. Karena dia sedemikian sakti. Lalu dia bertanya, Samana Gotama, lantas bagaimana caranya mencapai arahat? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu penasaran sekali, nanti Bapak Ibu cari Parita Biru, bagian belakang. Ada suta, namanya Adita Pariyaya Suta. Adita Pariyaya Suta. Suta tentang api. Kalau Bapak Ibu lupa judulnya, cari aja suta tentang api. Mata terbakar, penglihatan terbakar. Karena mereka adalah pemuja api Bapak Ibu. Sang Buddha mengajarkan suta ini, Adita Pariyaya Suta. Apa yang terjadi? 500 pertapa setelah mendengarkan ini, semuanya mencapai arahat. Setelah mereka mencapai arahat Bapak Ibu, mereka cukur rambut mereka semua. Mereka menjadi biku. Karena mereka mencukur rambutnya semua, sungai itu rambut semua Bapak Ibu. Dan sungai itu mengalir ke gunung yang lebih rendah. Di pertengahan gunung ada kakak kedua dan di kaki gunung ada adik ketiga. Totalnya mereka 3 bersaudara, murid 1.000 Bapak Ibu. 500 di atas, 300 di tengah, 200 di bawah. Begitu mereka melihat rambut di dalam sungai sebanyak itu, mereka buru-buru langsung lari pergi ke atas gunung. Kenapa? Mereka pikir saudara-saudara mereka sudah terbunuh semua. Begitu tiba mereka terkejut, semuanya sudah menjadi biku Bapak Ibu. Lalu adik-adiknya ini bertanya, ini lebih baik ya? Apakah ajaran ini lebih baik? Kakak pertamanya menjawab, ya. Ajaran Guru Gotama adalah yang terbaik. Mereka semua ikut menjadi biku. Bapak Ibu Saudara, proses ini barangkali berbulan-bulan. Betul ya? Kalau kita mendengar cerita itu kan gampang. Setelah Sang Buddha menyampaikan Dharma, semuanya mencapai arahat. Tapi kita nggak tahu catatan itu frame time-nya itu berapa lama. Ya, karena itu adalah peninggalan catatan.
Bisa saja itu adalah sesuatu yang terjadi berbulan-bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya 1.000 pertapa jatila ini semuanya menjadi murid Sang Buddha. Inilah murid Sang Buddha, komunitas murid Sang Buddha pertama yang jumlahnya sebegitu banyak. Karena sebelumnya itu adalah 60 biku, sahabatnya Yasa. 5 pertapa penyiksa diri. Jadi setelah 5, 61. Setelah 61, 1003. Inilah lonjakannya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menceritakan ini di Hari Maga Puja? Karena saya sudah cek di beberapa catatan. Catatan yang pertama mengatakan ketika 1.250 biku berkumpul di Hari Maga ini, 500-nya adalah pertapa jatilah. Tapi ada catatan yang lain mengatakan 1.000 orang yang hadir adalah pertapa jatilah. Jadi kita tidak tahu. Yang 1.250 ini 500 biku dari jatila atau 1.000 Bapak Ibu. Tapi kendati pun demikian, mulai hari ini sampai tahun-tahun berikutnya, setiap Bapak Ibu ikut Maga Puja, Bapak Ibu tidak akan bisa lupa para pertapa api ini. Betul Bapak Ibu? Ya, ada di dalam benak kita. Barangkali 500 pertapa jatilah. Barangkali 1.000 pertapa jatilah. Kalau meminta saya memilih, Bante lebih nyaman 500 atau 1.000. Saya pikir 1.000 lebih nyaman. Kenapa? Mereka kan kompak, datangnya bareng Bapak Ibu. Ya, barangkali ada sejarah di balik ini. Bapak Ibu Saudara, berkumpulnya 1.250 biku ini, semuanya arahat, Sang Buddha hanya mengajari 3 hal Bapak Ibu. Hanya 3 hal. Semoga 3 hal ini menjadi prinsip hidup Anda. Dan kalau Bapak Ibu pegang 3 hal ini, semua ajaran Sang Buddha sudah ada di dalamnya Bapak Ibu. Apa yang 3 itu Bante? 1, tidak berbuat jahat. Tinggalkan kejahatan. 2 Bapak Ibu, tambah kebajikan. Yang ketiga, sucikan pikiran. Mungkin bahasa di buku bisa sedikit berbeda, tapi Bapak Ibu tahu maknanya. Tinggalkan kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Bapak Ibu Saudara, 10 menit terakhir Bapak Ibu. Tapi poinnya 3 Bapak Ibu. Saya ingin sekali bahas poin yang ketiga. Tapi kalau dibahas lengkap bisa 20 menit. Ya, I try my best ya. Saya coba lengkapi dalam waktu yang cukup. Bapak Ibu Saudara, tinggalkan kejahatan itu jangan melanggar 5 sila. Tidak saya bahas lagi. Bapak Ibu sudah hafal. Tambah kebajikan. Ya, banyak membantu orang. Setiap bisa membantu, Bapak Ibu bantu. Yang ingin saya tekankan pagi hari ini, sucikan pikiran. Karena ini berharga. Bapak Ibu Saudara, minum dulu ya. Baik. Kalau ada seorang suster Bapak Ibu, sudah membantu seorang dokter bedah selama 18 tahun. Suster di ruang operasi sudah membantu 18 tahun. Atau dokter umum
tapi bukan spesialis bedah. Bantu seorang dokter bedah 5 tahun. Lalu Bapak Ibu sakit. Berani nggak? Suster itu yang operasi mau nggak? Bapak Ibu mau ngangkat. Jangan Bapak Ibu lah ya, serem ya. Orang lain ya. Seseorang, ya seseorang. Seseorang Bapak Ibu, livernya bermasalah. Mau diangkat sepertiga. Susternya yang ngangkat, mau? Pengalaman 18 tahun loh, kok ndak mau? Berpengalaman Bapak Ibu, 18 tahun. Atau dokter umum yang ngerjain, berpengalaman. Sudah ikut dokter bedah 6 tahun, 7 tahun. Saya pikir nggak ada yang mau Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Baik, itu yang pertama. Belum saya jelaskan, biar misterius. Apa maknanya? Nomor 2. Ada yang pernah mendengar nama Alara Kalama dan Udaka Ramaputa? Tidak banyak ya. Ya, yang mengangguk cuma 3%. 97% tidak kenal. Saya kenalkan. Dua guru ini Bapak Ibu, Alara Kalama, Udaka Ramaputa, adalah guru dari Bodhisatta, Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudaan. Kan beliau 6 tahun bertapa, betul Bapak Ibu? Ya. Beliau bertemu Alara Kalama, Udaka Ramaputa, belajar cukup lama dengan beliau berdua. Bapak Ibu tahu, setelah Pangeran Siddhartha Bodhisatta mencapai tingkat kebudaan, beliau scan dunia ini, beliau ingin mencari dua guru beliau. Kenapa? Karena beliau tahu dua guru ini sangat berpotensi mencapai tingkat kesucian. Kenapa? Karena mereka berdua mencapai tingkat meditasi yang tertinggi. Arupa jana 3 dan arupa jana 4. Kalau Bapak Ibu tidak paham teori ini, enggak apa-apa, saya kenalin. Ada 8 tingkat pencapaian meditasi. Jana 1, jana 2, jana ketiga, jana keempat. Arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana keempat. Kadang-kadang arupa jana 1, 2, 3, 4 ini disebut jana ke-5, 6, 7, 8. Tapi itu hanya istilah. Boleh, yang mana saja boleh. Sang Buddha biasanya hanya mengajar muridnya sampai jana keempat. Sudah cukup untuk mencapai tingkat arahat. Jana keempat. Beliau bahkan mempraktekkan jana keempat, lalu beliau sudah masuk ke Tewija. Beliau mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, guru mantan dua guru ini jana ke-7, jana ke-8. Tapi mereka bahkan tidak mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Aneh ya? Ya. Meditasinya jana ke-7, jana ke-8, tapi bahkan tidak mencapai Sotapanna. Kenapa Bapak Ibu? Renungkan di dalam hati. Apa hubungan cerita pertama dan cerita kedua? Bapak Ibu, jawabannya adalah landasan teori yang kuat. Kenapa Anda tidak mau percaya seorang suster yang sudah bekerja di ruang operasi 18 tahun? Kenapa? Karena tidak punya landasan teori seorang dokter bedah. Ingin jadi dokter bedah itu kuliahnya berapa tahun? 12 sampai 13 tahun. Itu bedah umum. Ya, belum lagi nanti sub. Anggap saja bedah umum setahun. Suster itu 18 tahun, kuliah 4 tahun. 22 tahun. Mohon maaf kalau ada yang suster ya pekerjaannya. Ini contoh saja.
Ya, suster adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, termasuk pekerjaan mulia. Ya, dokter, guru ya, suster, pengacara yang baik itu pekerjaan mulia. Bapak Ibu Saudara, karena tidak punya landasan teori yang kuat. Kenapa? Karena ketika mengoperasi, nggak bisa hanya pakai pengalaman belaka. Kejadian yang bisa terjadi itu mungkin ratusan kombinasi. Akan selalu muncul satu hal yang saya nggak pernah lihat ini. Gimana? Saya nggak pernah lihat ini. Lalu darahnya bercucuran, pasiennya meninggal. Tapi kalau dokter itu punya landasan teori yang sangat kuat, ini nggak pernah terjadi. Tapi dia tahu karena pembuluh darah apa yang bocor. Dia tahu apa yang biasanya membuat bisa seperti ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Lemahkan denyut jantungnya, bekukan darahnya, apalah. Yang penting bisa ditanggulangi. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata seorang pertapa biarpun bermeditasi sampai tingkat jana terakhir, kalau kurang satu hal ini tidak mencapai tingkat kesucian. Saya ingin Bapak Ibu semua matanya terbuka, pikirannya terbuka, fokus. Kalau tidak, nanti Anda nggak sampai-sampai. Ya, Anda berjuang keras sampai jana ke-7, jana ke-8. Kok saya belum berhasil? Apa Bante landasan yang kuat itu? Hafal ya. Jalan mulia berunsur 8. Maaf, ralat. Nomor 1, 4 kebenaran mulia. Di dalamnya sudah ada jalan mulia berunsur 8. Lalu apa Bante? Pemahaman 3 corak umum. Anicca, dukkha, anatta. Hukum kama wipaka. Paticca samuppada. Memahami praktek samatha dan vipassana. Ini yang paling inti. Walaupun nanti banyak lagi kalau dibahas. Tapi yang 5 ini cukup. Kok cukup Bante? Ya, kita flashback kisah Sang Buddha sedikit. Kenal Bante Sariputta Bapak Ibu? Sebelah kanan ya. Yang sudah datang ke wihara ini bertahun-tahun tapi belum kenal, ini saya kenalin. Ya, sebelah kanan Bante Sariputta. Sebelah kiri Bapak Ibu Bante Moggallana. Kirinya lagi Bante Abhijatto. Ya, biar ikut-ikut sedikit ya. Tapi Bapak Ibu coba lihat kenapa wajahnya mirip Bapak Ibu. Ya, supaya hemat cetakannya. Ya, biasanya kalau ke Thailand belinya sepasang Bapak Ibu. Praksaribut Moggallana itu kalau bahasa Thainya. Bapak Ibu Saudara, Bante Sariputta ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna hanya mendengar satu passage, satu paragraf. Yaitu apa? สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดา Artinya apa? สิ่งใดสิ่งหนึ่ง segala sesuatu secara alamiah memiliki kemunculannya. Segala sesuatu secara alamiah memiliki kepadamannya. Kenapa saya pakai bahasa Thai? Dulu saya ngapal ini Bapak Ibu. Untuk ikut ujian negara. Saking serius ngafalnya Bapak Ibu. Sampai hari ini masih ingat. Ya, saking serius hafalnya. Sama tulisannya Bapak Ibu. Yang cruel-cruel itu. Ya, sambil nulis sing dai sing neng, sing dai sing neng. Mi kwam ket, mi kwam ket. Ya, kwam ket itu kelahiran. Saya ulang Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Tapi kalau lengkapnya, segala sesuatu secara alamiah memiliki kemunculannya, segala sesuatu secara alamiah memiliki kepadamannya. Artinya apa? Setiap yang muncul akan padam. Itu adalah basic dari anicca. Memahami satu passage itu, satu pasang kalimat itu. Beliau mencapai Sotapanna.
Diungkapkan ke Bante Moggallana, Bante Moggallana mencapai Sotapanna. Bapak Ibu setuju? Seorang Sotapanna pasti mencapai Nibbana. Setuju? Setuju. Hanya maksimal 7 kehidupan. Bahkan Alara Kalama, Udaka Ramaputta tidak mencapai Sotapanna. Yang artinya tidak mampu mencapai arahat. Kurangnya apa? Fondasi dhamma yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu saya habis, biasanya saya lanjut 1 jam. Untuk mencapai Sotapanna itu, maaf, untuk mencapai tingkat arahat, prosesnya hanya 2. Samatha dan Vipassana. Saya ulangi, samatha dan Vipassana. Samatha apa Bante? Pencapaian konsentrasi ketenangan. Jana 1, jana 2, jana ketiga, jana keempat. Ini kalau dibahas 1 jam. Ya. Tapi Bapak Ibu hafal ini aja. Bagian ini aja. Samatha adalah perihal jana 1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Bagi Bapak Ibu yang tidak familiar bahasa Pali, batin yang tenang. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran tidak mengembara sedikit pun selama berjam-jam. Sangat diam. Pikiran tidak mengembara. Bapak Ibu tadi sudah tahu. Ini hanya salah satu kemampuan. Tapi Bapak Ibu butuh satu lagi untuk mencapai tingkat kesucian. Yaitu apa? Vipassana. Wi artinya sesungguhnya. Passana artinya melihat. Bapak Ibu, sama seperti yang saya sampaikan tadi, umumnya manusia itu sudah punya keyakinan dia kunci kuat-kuat. Ya, hari ini saya akan buka sedikit kunci itu. Semoga Bapak Ibu open minded. Semoga Bapak Ibu open minded. Buka pikirannya. Vipassana itu bukan hanya perihal duduk diam bermeditasi. Vipassana itu adalah semua proses memahami anicca, dukkha, dan anatta. Saya ulangi, semua proses memahami anicca, dukkha, dan anatta. Kapan Anda bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta? Yang paling dasar itu kapan Bapak Ibu? Yang paling dasar. Mendengarkan Dhamma. Bapak Ibu tulis di catatan Anda. Mendengarkan Dhamma adalah bagian dari Vipassana. Nggak setuju, nggak apa-apa. Catat saja dulu. Lain kali kita bahas, tidak janji. Entah ketemu di mana, enggak tahu. Anda catat saja. Karena waktu saya habis. Ya, mendengarkan Dharma adalah bagian dari Vipassana. Buktinya, Bante Sariputta mencapai Sotapanna mendengarkan 2 kalimat. Betul Bapak Ibu? Alara Kalama Udaka Ramaputta jana ke-7, jana ke-8 tidak capai apa-apa. Mana yang lebih beneficial? Mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu? Kesucian. Karena 100% mengantarkan Anda ke Nibbana. Bante, Vipassana enggak lah. Enggak seperti itu. Benar. Bukan hanya mendengarkan Dharma. Tapi juga merenungkan Dhamma. Perenungan Dhamma adalah bagian dari Vipassana. Lanjut. Mengamati segala hal dengan sati kesadaran yang dikaitkan dengan anicca, dukkha, anatta. Lanjut. Setelah Bapak Ibu mencapai tingkat jana, melihat pancakanda, seluruh fenomena batin dan tubuh. Melihat apa? Anicca, dukkha, anatta. Lalu Bapak Ibu menemukan asawah, arus batin yang paling lembut. Lalu dilihat setelah itu dilenyapkan. Pelenyapan asawa juga adalah Vipassana.
Tapi hari ini Bapak Ibu masukkan ke catatan Bapak Ibu. Mendengarkan dharma adalah tahap pertama wipasana. Kalau Bapak Ibu tidak catat itu, nanti Anda tidak sampai-sampai. Anda hanya berpikir duduk diam, menunggu muncul semua pencapaian meditasi. Kok ini tujuannya apa? Aduh, masih banyak yang seru. Waktu saya habis. Kalau saya lanjut nanti pemimpin puja bakti sudah gelisah Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut menyucikan pikiran. Bapak Ibu tenangkan batin, pelajari dharma, semoga Bapak Ibu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Saya sampaikan selamat Hari Raya Maga Puja. Bapak Ibu senantiasa maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.